Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu perlindungan, memberikan kita selalu kesehatan, dan memberikan kita hati yang bahagia untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Bertemu lagi dengan Ibu Nia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi buku pengayaan non-fiksi. Nah, mungkin banyak dari anak-anak yang sering mendengar kata-kata non-fiksi ataupun kata-kata fiksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi atau kita akan menjelaskan mengenai buku pengayaan non-fiksi. Sebelum kita lebih jauh mengenal buku pengayaan non-fiksi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari buku pengayaan itu seperti apa, kemudian buku non-fiksi itu apa, buku fiksi itu apa. Nah, buku pengayaan ini adalah buku yang digunakan sebagai sumber rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Nah, buku pengayaan ini biasanya berisi mengenai ilmu pengetahuan. Jadi, buku pengayaan ini bisa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dari si pembaca. Kemudian, apa sih non-fiksi? Apa sih fiksi? Nah, non-fiksi atau buku non-fiksi ini adalah buku yang bersifat ilmiah. Kalau buku fiksi itu buku yang bersifat non-ilmiah, dalam artian fiksi itu adalah buku yang berdasarkan khayalan atau cerita khayalan seperti itu. Contohnya buku fiksi itu adalah novel. Nah, kalau misalkan contoh buku non-fiksi itu seperti ini. Ini adalah buku non-fiksi. Kalau buku fiksi itu contohnya adalah novel. Kalau buku non-fiksi itu misalkan ini ada contoh buku perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Nah, itu adalah contoh buku non-fiksi. Kemudian kita bahas satu persatu. Kita memasuki penggolongan. Nah, buku pengayaan itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan dengan materi. Nah, berdasarkan dengan materi, buku pengayaan ini terbagi menjadi tiga. Ada buku pengayaan yang berisi tentang pengetahuan, kemudian ada buku pengayaan yang berisi tentang keterampilan, kemudian ada buku pengayaan yang berisi tentang kepribadian. Nah, seperti itu dari berdasarkan materi. Nah, kemudian penggolongan yang kedua itu berdasarkan penyajian. Nah, berdasarkan penyajian, buku pengayaan itu ada dua. Yang pertama ada buku non-fiksi dan buku fiksi yang Ibu katakan tadi di depan. Nah, kita hari ini membahas tentang buku yang non-fiksi. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya buku non-fiksi itu adalah buku yang bersifat ilmiah. Jadi, buku yang dituliskan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Kalau misalkan yang fiksi itu berdasarkan cerita khayalan atau rekaan itu. Nah, contoh yang fiksi tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu seperti novel. Kemudian kita bahas mengenai butir-butir penting. Nah, apa sih itu butir-butir penting dalam buku pengayaan non-fiksi? Nah, definisi dari butir-butir penting ini adalah intisari
yang ada di dalam buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi itu ada butir-butir pentingnya. Nah, yang pertama adalah judul buku. Butir yang pertama adalah judul buku. Seperti apa sih judul buku? Nah, ini contohnya ada seperti ini. Contoh judul buku: Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Nah, biasanya judul buku ini terletak di halaman depan atau cover, ya, sampul, di sampul, terletak di sampul. Nah, ini judul buku, yaitu nih seperti ini adalah judul buku. Kemudian butir yang kedua adalah nama pengarang. Nama pengarang ini berkaitan siapa yang menuliskan buku tersebut. Nah, ini nama pengarang ini biasanya juga terletak di halaman sampul atau cover. Nah, ini seperti di ini. Di bawah ini ada tulisan Prof. Dr. Haji Wina Sanjaya MPD. Nah, ini adalah nama pengarang dari buku Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Kemudian yang ketiga, butir ketiga ada tahun terbit. Nah, tahun terbit itu berkenaan dengan kapan buku itu diterbitkan. Nah, biasanya tahun terbit itu ada di halaman sebelum kata pengantar. Nah, sebelum kata pengantar ini kan ada cetakan keberapa, terus tahun berapa dicetak. Nah, itu tahun terbitnya. Kemudian butir yang keempat itu penerbit. Nah, penerbit ini berkaitan dengan siapa yang menerbitkan buku ini. Nah, siapa yang menerbitkan buku tersebut. Nah, biasanya penerbit ini juga terletak di bagian satu halaman dengan tahun terbit. Nah, ini di sebelum kata pengantar biasanya itu ada penerbitnya siapa. Dilihat kalau buku ini penerbitnya adalah Kencana. Kemudian ada daftar isi. Butir penting yang kelima ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berisikan tentang berisi tentang bab dan subbab dari buku tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini daftar isi. Ini ada bab 1 tentang apa, kemudian subbabnya apa, kemudian ada bab 2 tentang apa, kemudian subbabnya seperti apa. Ini di daftar isi. Kemudian butir yang keenam daftar lampiran. Daftar lampiran itu biasanya setelah di daftar isi lembarnya nih. Ini seperti ini. Daftar lampiran ini bisa berupa daftar gambar. Misalkan setelah daftar lampiran ini adalah semua lampiran yang ada di buku tersebut. Kemudian butir yang ketujuh adalah isi. Nah, di bagian isi ini adalah penjabaran dari daftar isi. Misalkan di daftar isi ini misalkan bab 1 tentang pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nah, nanti penjabarannya secara lebih rinci itu ada di bagian isi seperti itu. Kemudian butir yang ke-8 ringkasan buku. Nah, ringkasan buku itu biasanya ada di halaman belakang atau cover belakang dari buku ini. Contohnya seperti ini. Nah, intisari buku ini tuh tentang apa? Nah, itu biasanya ada di bagian cover belakang, itu ringkasan buku. Kemudian butir yang ke-9 itu ada keunggulan buku. Nah, keunggulan buku ini bisa kita lihat dari sisi fisik buku. Fisik bisa dilihat, misalkan oh ternyata covernya menarik, jadi pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Itu dari segi fisik. Kemudian juga bisa dari segi bahasa, mungkin kebahasaannya mudah untuk dipahami sehingga pembaca bisa untuk memahami isi dari buku tersebut.
Kemudian butir yang ke-10 ada kelemahan. Kelemahan buku itu ya sama, tadi bisa dilihat dari fisik buku, misalkan oh bukunya ini covernya nggak menarik, nah itu terus nanti pembaca sudah malas untuk membaca terlebih dahulu, jadi tidak. Nah itu kelemahan buku. Kemudian juga bisa dari segi kebahasaannya, oh mungkin buku ini terlalu menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami, jadi pembaca tidak bisa memahami isi tersebut dengan baik, seperti itu. Kemudian yang ke-11, butir ke-11 ada kesimpulan. Nah kesimpulan ini berkaitan dengan kita menarik kesimpulan setelah kita membaca buku pengayaan non-fiksi. Kita bisa menarik kesimpulan dari isi buku tersebut. Misalkan, oh ternyata buku ini tentang apa, seperti itu. Nah itu di bagian bab kesimpulan. Kemudian di bagian butir yang terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah daftar pustaka itu berkaitan dengan sumber-sumber rujukan buku ini ditulis. Jadi menulis sebuah buku itu pasti ada sumber referensinya atau sumber rujukannya dari mana, itu nanti dituliskan di bagian daftar pustaka atau referensi di bagian belakang. Kemudian nanti kalau ada lampiran-lampiran itu juga disertakan setelah bagian daftar pustaka, seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah untuk meringkas butir-butir penting yang ada di dalam buku pengayaan non-fiksi. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menemukan kemudian menandai butir-butir penting yang ada di dalam buku pengayaan non-fiksi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan atau menemukan butir-butir penting tersebut? Caranya kita membaca terlebih dahulu, kemudian kita bisa menandai dengan cara mencentang atau menggarisbawahi pada kata atau kalimat dalam butir-butir penting tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah mengurutkan. Nah, langkah kedua adalah mengurutkan butir-butir penting yang kita temukan tadi berdasarkan urutan yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya butir-butir penting itu diawali dengan judul buku, kemudian nama pengarangnya siapa dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Kemudian setelah kita mengurutkan, langkah yang ketiga adalah kita membuat butir-butir tersebut ke dalam sebuah kalimat. Nah itu nanti butir-butir tersebut setelah ditemukan kemudian kita ubah menjadi sebuah kalimat yang padu. Kemudian setelah kita mengubah menjadi kalimat, kemudian kita satukan. Langkah yang keempat adalah kita satukan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah itu adalah bagaimana langkah meringkas butir-butir penting yang ada di buku pengayaan non-fiksi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah membuat laporan buku pengayaan non-fiksi. Nah, yang langkah pertama adalah yang dapat kita lakukan adalah membuat format laporan untuk menentukan atau mengidentifikasi butir-butir penting yang ada di buku pengayaan non-fiksi. Formatnya bagaimana kita bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua itu setelah kita buat format laporan, kita akan mengisi. Langkah yang kedua adalah mengisi identitas dari buku pengayaan non-fiksi tersebut. Misalkan judul bukunya apa, nama pengarangnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan, jumlah halamannya berapa.
itu diisikan di format laporan yang telah kita buat di langkah pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca sekilas daftar isi yang ada di buku pengayaan non-fiksi tersebut. Kita baca itu daftar isinya, misalkan ada berapa bab, misalkan ada 8 bab, kemudian babnya tentang apa aja, seperti itu. Kemudian subbabnya seperti apa. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah kita membaca secara keseluruhan buku tersebut, membaca materinya dari mulai bab 1 sampai bab terakhir. Kita baca materinya, kemudian kita rumuskan, kita simpulkan itu sebab 1 itu tentang apa, bab 2 tentang apa dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu tadi merupakan materi tentang buku pengayaan non-fiksi. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.